kita juga di ujung telepon sudah ada salah satu pelaku bisnis just tip. Kita akan tanya seperti apa responnya. Ada Vira di sana. Vira, selamat malam. Sudah tersambung ya, Vira? Ya, selamat malam, Mbak Fani. Oke, Vira, saya harus tanya sebagai pelaku bisnis just tip ini, bagaimana Anda menanggapi aturan dari pajak just tip ini, Vira? Gimana ya? Itu kan sebenarnya saya sih udah tahu ya ada aturan bahwa maksimal membawa barang hanya senilai 500 USD gitu kan. Nah gitu. Jadi gimana ya Mbak? Saya sih sudah tahu gitu. Cuma kan selama ini ya nggak selalu dicek kan ketika lewat gitu kan. Dan kadang nggak semua juga dia harus dijual gitu kan. Oke, artinya Anda sudah tahu dan Anda cukup taat dan cukup patuh mengikuti regulasi atau aturan ini ya, Fir ya? Jadi gini Mbak, saya kan mulai 2015. 2015 itu coba-coba aja sih, diajak temen cuma dari jalan-jalan kayak gitu kan. Nah terus itu sama sekali buta tuh, nggak tahu peraturan apa-apa. Sampai akhirnya akhir 2017 kalau nggak salah itu saya ke Bangkok kan. Jadi itu nggak pernah kena lah gitu istilahnya, nggak pernah kena bea cukai gitu. Walaupun membawa sebanyak apapun. 2017 itu saya bawa barang bedak, itu harganya murah gitu dari Thailand kan. Nah saya bawa, ya saya pede aja, saya udah dengar sih aturan itu kan. Waktu itu memang lagi ramai bahwa dinaikin gitu ya dari 250 USD jadi 500 USD gitu kan. Nah disitulah saya kena, di situ baru saya paham gitu kalau yang nggak cuma nilainya aja sih sebenarnya, karena saya bawa banyak pesanan kan, nggak nyangka juga akan sebanyak itu gitu. Dan pada waktu itu juga belum tahu kan ya? Iya. Nah pas di sana baru saya tahu bahwa ya bukan cuma nilainya aja gitu yang dilihat gitu, tapi juga jumlahnya gitu. Karena ya itu sih alasannya, karena nggak mungkin kan kalau buat oleh-oleh aja masa sampai sebanyak ini. Waktu itu saya bawa sampai 200 lebih gitu kan. Oke. Harganya sih memang cuma 10 ribuan. Oke, tapi banyak kan barangnya ada banyak. Fir, dari situ baru tahu gitu kan. Nah setelah itu barulah ya udah nih saya mau main aman aja gitu kan. Saya nggak pernah lagi nerima kayak pesanan yang banyak gitu kan. Fir, ini tadi udah dikonfirmasi dan diklarifikasi langsung oleh Pak Denny dari Bea Cukai. Ini kan sebenarnya tidak dilarang, hanya saja memang ada regulasinya, memang ada aturannya dengan kalau misalnya lebih dari 500 US dollar akan ada hitung-hitungannya. Artinya sebenarnya bisnis ini boleh-boleh aja gitu. Nah, akhirnya bagaimana Vira sebagai pelaku bisnis just tip yang juga mengikuti regulasi, taat pada aturan, tapi mungkin kita kan nggak tahu, mungkin pesanannya Vira one day atau suatu hari itu akan lebih dari 500 dolar. Nah, bagaimana akhirnya Vira membuat strategi agar artinya gini, ada pajak yang harus dibayar. Apakah itu kan harus dijelaskan kepada konsumen, kepada si just tippernya itu bahwa ini karena gini-gini jadi mungkin harga dinaikin, atau misalnya ya gimana lah gitu caranya. Itu juga nggak, Vir? Dari sebelum ngasih harga sudah dikasih spare-nya. Saya pernah kena juga dan saya bayar gitu kan. Diurus dan bayar di kantornya, di kantor Bea Cukai. Dan ya sebenarnya sih udah ada spare-nya untuk itu gitu kan. Oke. Masih cukup sebetulnya gitu. Oke. Sebagai pelaku bisnis just tip tadi juga sudah dijelaskan, ini sebenarnya tidak dilarang, artinya ini untuk melindungi bisnis-bisnis lokal, bisnis-bisnis dalam negeri ya kan gitu. Tanggapan Vira gimana? Ya saya sih sebenarnya idenya sih saya setuju gitu ya, tapi kan nggak semua orang juga seleranya kan sama gitu kan. Bisa aja ada yang nggak suka dengan barang-barang sini gitu. Saya sendiri sih just tip nggak cuma dari luar, awalnya malah saya dari
dalam negeri. Iya, bahkan dari Tanah Abang pun pernah gitu kan, sering juga dari Jogja gitu kan, dari Bali gitu kan. Nah, ya saya sih idenya saya setuju gitu, tapi nggak semua orang kan seleranya sama. Gitu kan. Dan mungkin orang juga pengen nyobain ya yang dari luar gitu kan, barang-barang luar kayak gitu kan. Ya selama masih wajar aja, kenapa harus dilarang gitu, dan memang nggak dilarang kan sebenarnya gitu. Oke, pernah kucing-kucingan gitu nggak, Fir? Kucing-kucingan pas di maksudnya, bandara gitu, artinya ya kucing-kucingan sama petugas. Kita tahu kan petugas banyak yang ngawasin di bandara, mungkin mereka juga udah punya, bukan target ya, udah bisa ngukur-ngukur nih kira-kira ini yang mana yang emang beneran habis jalan-jalan, habis liburan, atau mungkin ini yang just tip gitu. Oh ya, kalau dulu sebelum saya tahu itu sih kayak lempeng aja gitu loh. Ya udah, emang nggak tahu sama sekali bakalan bisa kena cukai lah segala macam gitu kan. Begitu udah tahu kan udah saya batasin, jadi ya udah pasrah aja, kalau emang harus kena pun ya udah siap kayak gitu. Oke. Yang penting sekarang Vira sudah tahu, sudah taat pada aturannya ya. Mudah-mudahan sukses terus ya, Fir, untuk bisnis Just Tip ya. Terima kasih sudah sharing, sudah berbagi cerita dengan kita di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Mungkin salah satunya ada konsumennya Vira juga nih yang nonton. Terima kasih Vira sekali lagi.